Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Heri Gunawan, selaku dosen pengampu kami. Kami dari kelompok 11 untuk mata kuliah Advance. Kami akan menjelaskan mengenai materi PSAK 221, yaitu tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Untuk itu, sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Michelle, dengan NIM belakang 039. Lalu ada rekan saya, Azra Wandini, dengan NIM belakang 130. Dan rekan saya yang lainnya, Puspita Maharani, NIM belakang 159. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu PSAK 221. Nah, PSAK 221 ini merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi terhadap transaksi dalam uang asing serta pengaruh perubahan nilai tukar kurs. Standar ini digunakan ketika perusahaan ini melakukan transaksi internasional seperti pembelian barang dari luar negeri, pembayaran atau penerimaan dalam mata uang asing maupun memiliki cabang usaha di negara lain. Perubahan nilai kurs yang terjadi dapat menimbulkan keuntungan ataupun kerugian selisih kurs, sehingga PSAK 221 ini berperan penting dalam memastikan seluruh transaksi dicatat dan disajikan secara tepat dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, jadi PSAK 221 ini akan memberikan aturan-aturan terkait nanti transaksi-transaksi internasional yang terjadi. Jadi nanti standarnya ada di PSAK 221 ini tentang gimana caranya kita mencatat selisih dari kurs, terus nanti penyajiannya harus bagaimana dengan mata uang asing itu. Next. Nah, di PSAK 221 yang pertama ini kita harus tahu dulu nih, apa sih ruang lingkupnya, apa aja yang tercakup dalam PSAK 221 ini. Nah, dalam PSAK 221 ini, ruang lingkup yang pertama, PSAK 221 ini berisi tentang transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 109, yaitu instrumen keuangan. Nah, jadi di ruang lingkup yang pertama di PSAK 221 ini dia membahas mengenai transaksi-transaksi dan saldo dalam mata uang asing. Di sini ada pengecualian, yaitu transaksi dan saldo derivatif. Itu yang dimaksud contohnya adalah kalau misalnya transaksinya ini ada hedging, terus ada dia ada aturan-aturan tertentu, kayak misalnya hedging itu kan dia ada aturan tersendiri lagi ya. Nah, itu nanti beda nih, diaturnya dalam PSAK 109, nggak ada di PSAK 221. Jadi di 221 ini hanya ruang itu dalam kalkulasinya normal aja, misalnya jual beli tanpa ada syarat tambahan lagi gitu. Nah, terus yang selanjutnya di PSAK 221 ini dia akan membahas bagaimana caranya kita menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas. Dan yang terakhir di ini berisi penjabaran hasil dan posisi keuangan dari suatu entitas itu ke dalam mata uang penyajian. Nah, selain ruang lingkup, di sini kita akan bahas juga mengenai tujuannya. Apa sih tujuan dari dibuatnya si PSAK 221 ini? Apa tujuannya diterapkannya si PSAK 221 ini? Nah, dengan adanya PSAK 221 ini, entitas itu dapat melakukan aktivitas luar negeri dalam dua cara, yaitu maksudnya mereka bisa melakukan aktivitas bisnisnya di dalam dan di luar negeri, terus dengan mata uangnya itu bisa pakai mata uang dari negara mereka nih, misalnya di Indonesia, dan juga bisa pakai mata uang yang di luar negeri juga. Nah, entitas ini mungkin memiliki transaksi dalam valuta asing kan, tadi atau memiliki kegiatan usaha di luar negeri. Maka dari itu, si PSAK 221 ini sebagai standar caranya si nantinya dia tangannya akan membantu menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi valuta asing itu ke dalam kegiatan usaha dan juga dalam laporan keuangan ke entitas ini. Nah, permasalahan utamanya kalau kita ngelakuin transaksi secara internasional itu adalah kurs kan, di mana si kurs ini nanti bakalan ada selisih. Nah, itu nanti juga akan berpengaruh ke dalam laporan keuangan si entitas ini. Next.
Dalam PSAK 221 ini ada beberapa istilah-istilah penting yang dipakai dan kita harus tahu nih apa aja sih arti dari istilah-istilah yang dipakai ini. Mungkin ada beberapa bahasa-bahasa yang asing yang jarang kita dengar. Nah, istilah yang pertama itu ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Nah, ini adalah jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha di luar negeri. Mungkin dengan bahasa yang lebih mudahnya, investasi neto adalah jumlah kepentingan si entitas pelapor ini terhadap aset bersihnya aset yang udah dikurangi sama liabilitas dari kegiatan usaha yang mereka lakukan di luar negeri. Nah, contohnya itu kayak misalnya di Indonesia, dia punya anak perusahaan di Jepang. Nah, nilai kepemilikan dia punya perusahaan di Jepang nilainya itu 10 miliar. Nah, nilai kepemilikan tersebut itu namanya investasi neto dalam kegiatan usaha mereka di luar negeri. Nah, terus istilah yang kedua ini ada kegiatan usaha luar negeri. Adalah entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya itu dilaksanakan di suatu negara atau dengan mata uang selain negara atau mata uang entitas pelapor. Nah, kegiatan usaha luar negeri ini berarti adalah si entitas ini, misalnya dirinya di Indonesia, nah dia ngelakuin kegiatan usaha juga atau beroperasi juga di negara lain. Contohnya si PT ABC, dia itu PT ada di Indonesia, terus dia punya cabang di Singapura. Nah, terus dia menggunakan dolar Singapura itu sebagai mata uangnya kan yang untuk dipakai di kegiatan usahanya itu. Nah, terus istilah yang selanjutnya adalah kelompok usaha. Kelompok usaha itu adalah gabungan antara perusahaan induk dan seluruh entitas anaknya. Kayak tadi contohnya si PT ABC, dia punya perusahaan di Indonesia, dia punya cabang juga di Singapura. Nah, mereka itu dalam satu kesatuan namanya kelompok usaha. Selanjutnya adalah kurs. Kurs itu rasio pertukaran antara dua mata uang. Misalnya di 1 USD itu sama dengan 16.000 dolar. Artinya satu dolar di Amerika itu dapat ditukarkan dengan 16.000 rupiah di Indonesia. Nah, terus selanjutnya itu ada kurs penutup. Kurs penutup itu kurs spot pada akhir periode pelaporan. Kurs ini adalah digunakan untuk menilai kembali aset dan liabilitas moneter, terutama pada akhir tahun laporan keuangan. Contohnya, pada 31 Desember, 1 US dollar itu sama dengan 16.200. Maka, misalnya awalnya, di awal tahun itu kan kursnya 1 USD itu 16.000. Nah, tapi pada akhir tahun, kursnya itu adalah 16.200. Nah, nanti laporan keuangannya itu atau piutang yang ada di entitas ini itu harus dilaporin sesuai sama kurs yang ada di akhir tahun itu. Nah, itu namanya kurs penutup, jadi disesuaikan. Nah, sedangkan yang selanjutnya itu ada kurs spot. Kurs spot itu adalah untuk realisasi segera. Artinya, kurs ini digunakan saat transaksi itu pertama kali dicatat. Misalnya, perusahaan itu membeli barang dari AS hari ini sebesar 1.000 US dollar. Kurs spot saat transaksi itu adalah 16.000. Maka perusahaan itu mencatat harga dia belinya kalau dirupiahin itu 1.000 US dollar kita kali 16.000. Nah, artinya itu harus kurs spot itu kurs yang terjadi di hari itu di saat kita transaksi dan itu harus kita realisasikan. Nanti pencatatannya harus sesuai sama jumlah kurs itu. Kan kalau kita tahu kurs itu kan berubah-berubah setiap hari. Nah, kurs spot itu adalah kurs yang pada saat terjadinya transaksi dan itu harus kita gunakan. Gitu. Jadi nggak bisa misalnya kita transaksinya hari ini, cuman bayarnya besok. Nah, kita mau pakai kursnya terus besok itu nggak bisa. Kurs spot itu nentuin kalau di mana saat transaksi terjadi, nanti pencatatan itu harus sesuai sama hari transaksi itu terjadi. Nah, terus yang selanjutnya ada mata uang fungsional. Mata uang fungsional ini adalah mata uang utama dalam lingkungan ekonomi tempat perusahaan itu beroperasi. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan itu ada di Indonesia, nah maka mata uang fungsional itu adalah rupiah. Semua transaksi yang mereka lakukan itu harus menggunakan mata uangnya rupiah. Itu adalah mata uang fungsional. Nah, kalau selanjutnya ada mata uang penyajian. Mata uang penyajian itu adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Jadi, misalnya kita di perusahaan di Indonesia nih, dia menggunakan rupiah sebagai mata uang fungsionalnya. Tapi laporan keuangannya bisa aja mereka sajikan dalam US dollar karena mereka mau menyajikan itu untuk misalnya investasi
investor yang ada di US gitu, ada di luar negeri. Maka mereka menggunakan penyajiannya itu pakai mata uang yang disesuaikan dengan si investor ini tuh gitu. Jadi bedanya kalau mata uang fungsional itu sesuai sama di mana mereka berada. Kalau mata uang penyajian itu laporan keuangannya mereka bisa sesuaikan, bisa juga sesuai dengan mata uang investornya mungkin, atau mereka mungkin mau mencari investor baru, terus mereka buka apa namanya, atau mereka kan punya cabang di luar negeri. Nah itu bisa aja mereka bikin laporan keuangan sesuai sama eh, mata uang di mana si cabangnya itu berada gitu. Terus istilah yang selanjutnya itu ada nilai wajar. Nilai wajar itu adalah harga untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas dalam transaksi normal. Nah, nilai wajar itu mencerminkan harga pasar saat ini. Contohnya, sebuah gedung itu dibeli 5 miliar. Tapi sekarang itu harga pasarnya adalah 7 miliar. Maka nilai wajar itu adalah 7 miliar tersebut. Jadi nilai wajar itu adalah bukan nilai di mana saat kita beli, tapi nilai di mana si aset atau liabilitas itu dihargai di pasar sekarang gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada pos moneter. Pos moneter itu aset atau liabilitas dalam jumlah mata uang tetap. Pos moneter ini adalah suatu liabilitas yang nilainya berupa jumlah uang tetap atau dapat ditentukan. Pos moneter ini sensitif terhadap perubahan kurs. Contohnya, perusahaan itu punya piutang 5.000 US dollar. Kalau kursnya berubah, nilai piutangnya dalam rupiah juga pasti berubah. Terus yang selanjutnya itu ada valuta asing. Valuta asing itu adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas. Jadi contohnya si PT XYZ, dia kan ada di Indonesia nih. Berarti mata uang yang dia pakai, mata uang fungsional adalah rupiah. Nah, tapi dia menerima pembayaran itu dalam US dollar. Nah, berarti bagi si PT XYZ ini, US dollar itu adalah mata uang asing atau valuta asing. Nah, yang terakhir itu ada selisih kurs. Selisih kurs itu adalah perbedaan akibat penjabaran mata uang pada kurs yang berbeda. Nah, tadi kan misalnya si PT XYZ itu dia ada di Indonesia, tapi dia bikin laporan keuangannya itu dijabarkan dalam disajikan dalam mata uang lain. Nah, nanti perbedaan selisih kursnya itu apa harga perbedaan itu pada saat dia misalnya aja kan di piutangnya, bagian piutangnya pada saat dia beli mungkin harganya 16.000, satu US dollar itu 16.000, tapi pada saat dia menyajikan harga kurs yang terbaru itu 16.200. Nah, itu nanti kan ada selisih. Nah, selisih itu bisa aja rugi, bisa aja untung. Next. Nah, ini ada kurs valuta asing. Kurs valuta asing itu adalah nilai tukar dari suatu mata uang terhadap mata uang negara lain. Kurs digunakan sebagai dasar dalam transaksi internasional, seperti kegiatan ekspor, impor, pembayaran utang luar negeri, maupun investasi antar negara. Nilai kurs ini dapat berubah setiap waktu tergantung kondisi ekonomi dan pasar keuangan. Nah, ada beberapa eh, nominal kurs yang harus kita tahu. Kurs itu ada kurs jual. Kurs jual itu nilai tukar yang digunakan bank atau lembaga keuangan ketika menjual mata uang asing kepada nasabah. Dalam hal ini, nasabah itu membeli valuta asing dari bank. Nah, terus yang selanjutnya ada kurs beli. Kalau kurs beli ini adalah nilai tukar yang digunakan oleh bank ketika membeli mata uang asing dari nasabah. Nilai kurs beli ini biasanya lebih rendah dibanding kurs jual. Nah, terus ada kurs tengah. Kurs tengah ini adalah rata-rata antara kurs jual dan kurs beli. Kurs ini sering digunakan sebagai acuan pencatatan akuntansi atau pelaporan keuangan. Nah, segitu aja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada mata uang fungsional dan mata uang pelaporan. Yang pertama kita bahas tentang mata uang fungsional dulu. Mata uang fungsional adalah mata uang yang dimana uang utama dari lingkungan ekonomi utama tempat suatu perusahaan beroperasi. Ini tuh mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan, biaya, dan harga jual perusahaan, serta digunakan untuk pencatatan akuntansi sehari-hari. Nah, berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi mata uang fungsional. Yang pertama itu ada mata uang.
Mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, yakni di mana mata uang ini seringkali menjadi mata uang yang harga jual barang dan jasa didenominasikan dan diselesaikan. Nah, yang kedua itu ada dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturan sebagian besar itu menentukan harga jual barang dan jasa entitasnya. Yang kedua, mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari perdagangan barang atau jasa. Nah, ini juga mata uang ini seringkali menjadi mata uang yang dimana biaya tersebut didenominasikan dan diselesaikan. Faktor-faktor berikut juga dapat memberikan bukti mengenai mata uang fungsional. Yang pertama itu mata uang yang dimana dana dari aktivitas pendanaan itu dihasilkan, yakni penerbitan instrumen seperti utang dan instrumen ekuitas. Yang kedua itu mata uang yang dimana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Selanjutnya ada mata uang pelaporan. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang dimana digunakan perusahaan dalam menyusun dan menyajikan pelaporan keuangan. Mata uang pelaporan ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, pemegang saham, maupun peraturan yang berlaku di suatu negaranya. Jadi jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang pelaporan, maka perusahaan harus melakukan penjabaran atau konversi laporan keuangan ke mata uang pelaporan sesuai dengan ketentuan PSAK 221. Selanjutnya laporan pada akhir periode. Yang pertama ini ada beberapa pos moneter. Yang pertama pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Tadi kan mata uang pos moneter itu adalah akun yang nilainya akan diterima atau dibayar dalam jumlah uang tertentu. Jadi contohnya itu kayak kas, piutang, utang usaha atau pinjaman. Jadi karena nilainya berupa uang yang akan diterima atau dibayar di masa depan, maka nilainya harus disesuaikan dengan kurs terbaru pada akhir periode itu. Yang kedua itu ada pos moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Ini contohnya tuh ketika perusahaan memiliki aset persediaan tanah, gedung, atau peralatan. Nah, dicatat berdasarkan biaya historis, artinya berdasarkan harga pada saat pertama kali tanah atau gedung itu dibeli dan tidak berubah mengikuti nilai pasarnya. Karena menggunakan biaya historis, maka kurs yang dipakai adalah kurs saat transaksi, bukan kurs pada akhir periode. Yang ketiga ada pos moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada valuta ketika nilai wajar yang diukur. Ini tuh contohnya seperti investasi, properti investasi, sama aset tertentu yang direvaluasi. Jadi karena nilainya mengikuti kondisi pasar terbaru, maka kurs yang digunakan juga kurs pada saat nilai wajar ditentukan. Next. Selanjutnya ada pengakuan awal transaksi mata uang asing. Dalam PSAK 221, transaksi mata uang asing itu harus diakui dan dicatat pertama kali menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi terjadi. Kurs yang digunakan biasanya adalah kurs spot atau nilai tukar pada saat perusahaan melakukan transaksi tersebut. Jadi tujuannya itu untuk pengakuan nilai Tujuan dari pengakuan nilai awalnya adalah agar nilai transaksi dalam mata uang asing dapat disajikan secara tepat dalam mata uang fungsional perusahaan. Serta dikonversikan, transaksi akan dicatat ke dalam laporan keuangan sesuai dengan nilai rupiah. Contohnya ini, di sini ada perusahaan membeli barang dari luar negeri sebesar 1000 USD pada tanggal transaksi. Kurs yang berlaku saat itu 15.000 per USD. Maka transaksi tersebut dicatat sebesar 1000 USD dikalikan dengan 15.000 rupiah, jadi sebesar 15 juta rupiah. Sehingga perusahaan mencatat pembelian barang sebesar 15 juta rupiah dalam laporan keuangan. Jika di kemudian hari terjadi perubahan kurs sebelum pembayaran dilakukan, maka selisih akibat perubahan
kurs tersebut akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari selisih kurs. Selanjutnya ada selisih kurs. Nah, selisih kurs merupakan perbedaan nilai yang muncul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing dari waktu ke waktu. Dalam PSAK 221, perubahan kurs dapat mempengaruhi nilai utang maupun nilai perusahaan yang menggunakan mata uang asing. Jadi apabila kurs berubah setelah transaksi dicatat, maka nilai kewajiban atau nilai piutang perusahaan juga ikut berubah ketika dihitung kembali ke dalam mata uang rupiah. Perubahan tersebut dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian dari selisih kurs. Yang pertama tuh jika ada perusahaan harus membayar lebih besar karena kurs naik, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, jika perusahaan membayar lebih kecil karena kurs turun, maka perusahaan memperoleh laba selisih kurs. Contohnya di sini perusahaan itu memiliki utang sebesar 1.000 USD saat transaksi pertama kali dicatat, kurs dolar sebesar 15.000 per USD, sehingga nilai utang dicatat sebesar 15 juta rupiah. Namun ketika pembayaran dilakukan, kurs dolar naik menjadi 16.000 rupiah per USD. Akibatnya jadi jumlah yang harus dibayar itu bertambah. Jadinya yang tadinya harusnya cuma 15 juta, jadinya sekarang 16 juta karena kenaikan kurs. Karena sebelumnya segitu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai penjabaran laporan keuangan. Nah, dalam PSAK 221, perusahaan yang memiliki cabang atau anak perusahaan di luar negeri harus melakukan penjabaran laporan keuangan ke dalam mata uang pelaporan perusahaan induk. Nah, proses ini dilakukan agar seluruh laporan keuangan dapat digabungkan dan disajikan secara seragam. Nah, pada proses penjabaran, aset dan kewajiban perusahaan luar negeri menggunakan kurs penutup, yaitu kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan keuangan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi penggunaan kurs penutup itu bertujuan agar nilai aset dan kewajiban mencerminkan kondisi nilai tukar terbaru. Karena itu kan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan, sehingga tujuannya itu agar nilai aset dan kewajiban itu mencerminkan kondisi nilai tukar yang terbaru. Nah, sementara itu pendapatan dan beban dapat dijabarkan menggunakan kurs pada saat transaksi terjadi atau menggunakan kurs rata-rata selama periode tertentu apabila perubahan kurs itu tidak terlalu signifikan. Nah, cara ini itu digunakan untuk mempermudah pencatatan transaksi yang terjadi berulang kali selama satu periode akuntansi. Nah, contohnya itu, cabang perusahaan di luar negeri memiliki aset sebesar 10.000 USD. Pada akhir periode, kurs penutup sebesar 16.000 per USD. Maka nilai aset yang dilakukan dalam rupiah menjadi USD yang 10.000 tadi dikali dengan 16.000 kurs penutupnya, sehingga totalnya menjadi 160 juta. Nah, sedangkan pendapatan dan beban selama periode berjalan dapat dihitung menggunakan kurs rata-rata agar proses pelaporan lebih praktis dan tetap mencerminkan kondisi yang wajar. Baik, nah selanjutnya ada dampak perubahan kurs valuta asing. Sebenarnya sebelumnya tadi udah ada sih ya, udah dikasih ya hint-hintnya sama teman-teman saya sebelumnya. Nah, sekarang lebih jelasnya akan saya jelaskan apa sih dampak perubahan kurs valuta asing. Nah, perubahan kurs valuta asing dapat memberikan berbagai dampak terhadap kondisi keuangan dan aktivitas perusahaan. Perubahan nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi laba rugi, nilai aset dan kewajiban, hingga keputusan investor dan kegiatan perdagangan internasional perusahaan. Nah, yang pertama ada dampak terhadap laba rugi perusahaan. Perubahan kurs dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang akan mempengaruhi laba rugi perusahaan. Jika nilai mata uang asing naik saat perusahaan memiliki utang dalam valuta asing, nah maka perusahaan dapat mengalami kerugian dari selisih kurs tersebut. Nah, sebaliknya jika kurs turun, perusahaan dapat memperoleh keuntungan selisih kurs tersebut. Nah, jadi karena ada perubahan kurs itu akan mempengaruhi dari laba rugi perusahaan sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, dampak terhadap investor. Perubahan kurs dapat mempengaruhi tingkat keuntungan dan risiko investasi. Investor biasanya memperhatikan stabilitas nilai tukar karena perubahan kurs yang besar dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan harga saham. Jadi kurs yang stabil cenderung meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan maupun kondisi ekonomi suatu negara. Nah, yang ketiga itu ada dampak terhadap nilai aset dan utang. Aset maupun kewajiban dalam mata uang asing akan berubah nilainya mengikuti perubahan kurs. Ya, tentunya bakal tetap aset dan utang itu akan mengikuti perubahan
kurs ya. Nah, ketika kurs meningkat, nilai utang luar negeri dalam rupiah menjadi lebih besar. Dan sebaliknya, aset dalam mata uang asing juga dapat meningkat nilainya ketika dikonversi ke rupiah. Sebenarnya sih berhubungan ya kayak tadi yang dampak terhadap laba rugi. Jadi kalau misalnya kursnya naik ya maka hutang yang dimiliki itu akan jauh lebih besar gitu. Tapi kalau misalnya kursnya menurun gitu, maka ya otomatis utangnya bisa lebih kecil ya gitu ya. Nah, selanjutnya ada dampak terhadap perusahaan impor dan ekspor. Perusahaan impor biasanya dirugikan ketika nilai mata uang asing naik karena biaya pembelian barang dari luar negeri menjadi lebih mahal. Sebaliknya, perusahaan ekspor dapat memperoleh keuntungan karena pendapatan dari luar negeri itu akan bernilai lebih besar saat dikonversikan ke rupiah. Gitu. Jadi ya ini sih kurs juga sangat mempengaruhi ya terhadap perusahaan impor dan ekspornya. Oke, selanjutnya kita coba ke contoh kasusnya. Nah, contohnya itu PT ABC yang membeli mesin dari Amerika dengan harga USD-nya 5.000 USD. Nah, pada saat transaksi terjadi, kurs dolar sebesar 15.000 per USD itu. Nah, namun saat pembayaran dilakukan, kurs itu berubah menjadi 16.000 per USD. Jadi pada saat pencatatan. Jadi ini saya akan menjelaskan mengenai pencatatannya dengan perhitungan sisi kursnya. Yang pertama, pencatatan awal transaksi. Nah, pada saat pembelian mesin, transaksi itu harus dicatat menggunakan kurs yang berlaku saat transaksi terjadi. Nah, tadi yang pertama kan 5.000. Terus kurs dolarnya itu ada 15.000 USD. Jadi nilai dari mesinnya itu menjadi 75.000. Jadi mencatatnya itu mesin pada utang usaha senilai 75.000. Nah, sedangkan pada saat perhitungan selisih kurs, yaitu saat pembayaran dilakukan, kursnya tuh naik menjadi 16.000 per USD, sehingga jumlah yang harus dibayar berubah perhitungannya. Nah, jadi dari yang 5.000, tadi yang awalnya dikali dengan 15.000, karena kurs USD-nya itu 15.000, menjadi 16.000, yaitu 80 juta. Nah, karena sebelumnya itu sudah dicatat sebesar 75 juta, sedangkan pembayaran menjadi 80 juta, maka perusahaan itu mengalami kerugian selisih kurs sebesar 80 juta 80 juta dikurang 75 juta menjadi sama dengan 5 juta. Jadi si perusahaan itu mengalami kerugian sebesar 5 juta karena adanya selisih kurs tersebut. Oke, nah jadi karena ada selisih kurs ya, makanya perusahaan itu akan bisa mengalami kerugian ataupun keuntungan gitu. Tapi pada saat studi kasus yang sekarang ini, perusahaan ABC ini, PT ABC ini mengalami kerugian. Gitu. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya. Jadi PSAK 221 merupakan standar akuntansi yang mengatur pencatatan transaksi mata uang asing serta dampak perubahan kurs terhadap laporan keuangan perusahaan. Nah, standar ini tuh sangat penting karena banyak perusahaan melakukan transaksi internasional yang melibatkan valuta asing, seperti kegiatan impor, ekspor, maupun kerjasama bisnis luar negeri. Nah, jadi kan kalau misalnya kita punya investor tentu pasti kita melihat ya bagaimana perubahan kursnya gitu. Kalau misalnya kursnya naik, maka investor pasti akan lebih percaya diri gitu dibandingkan kalau misalnya maksudnya kalau misalnya kursnya itu stabil gitu ya, si investor tuh akan tetap lebih percaya diri dibandingkan kalau misalnya kursnya itu nggak stabil gitu, karena takutnya kalau rugi itu pasti kan ruginya besar sekali gitu ya. Nah, selanjutnya dalam PSAK 221 dijelaskan juga mengenai pengakuan awal transaksi menggunakan kurs saat transaksi terjadi. Pengaruh perubahan kurs yang dapat menimbulkan laba atau rugi selisih kurs itu serta proses penjabaran laporan keuangan perusahaan luar negeri ke dalam mata uang pelaporan. Nah, selain itu, standar ini juga membantu perusahaan menentukan mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan secara lebih akurat dan konsisten. Nah, jadi perubahan kurs valuta asing dapat memberikan dampak besar terhadap laba rugi perusahaan. Tentu saja ya, pasti sangat mempengaruhi dan memberikan dampak yang besar terhadap laba rugi perusahaan. Nah, nilai aset dan kewajiban serta aktivitas perusahaan impor dan ekspor karena memang semuanya itu berkaitan terhadap dengan perubahan kurs valuta asing gitu ya. Nah, oleh karena itu penerapan PSAK 221 itu sangat penting agar perusahaan mampu menyusun laporan keuangan yang transparan, relevan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.